Good morning guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Guys, kalau kita belajar dari metamorfosis ekor kupu-kupu, dia memulainya dari telur, kemudian akhirnya jadi kepompong. Setelah kepompong dia mulai membuka dan akhirnya dia jadi seekor kupu-kupu yang indah, yang terbang tinggi. Bisa jadi kupu-kupu satu dengan yang lain itu berbeda, tingginya, terbang tingginya berbeda. Bisa jadi yang satu terbangnya rendah, bisa jadi yang satu ada sebuah kejadian seperti gini. Ada seorang anak melihat seekor kupu-kupu yang di dalam kepompong tersebut sedang berusaha keluar, tetapi kupu-kupu tersebut mengalami kesulitan untuk keluar. Akhirnya dia berinisiatif, si anak ini baik, dia gunting sedikit kepompongnya. Akhirnya kupu-kupu itu bisa terbang, bisa keluar, tetapi ternyata dia tidak bisa terbang. Kenapa? Nah, proses dia keluar dari kepompong itu ternyata itu memompakan aliran darah ke setiap sayap yang dia miliki, sehingga itu yang membuat seekor kupu-kupu bisa terbang. Nah, saat dia dibantu dengan digunting kepompongnya sehingga dia bisa keluar, ternyata aliran darahnya tidak sampai ke sayapnya. Nah, dia punya sayap hanya seperti kayak gini. Jadi tidak bisa dia kembangkan karena sebuah bantuan dari anak kecil tersebut yang berinisiatif mau membantu. Ternyata dia tidak bisa memahami bahwa proses itu dibutuhkan oleh seekor kupu-kupu untuk mengalirkan semua darahnya ke sayapnya. Nah, sangat disayangkan kupu-kupu yang dibantu tadi itu tidak bisa terbang, sehingga kupu-kupu itu hanya bisa merayap sayang. Padahal dia berfungsi, bisa terbang, bisa dari dahan satu ke dahan yang lain. Dia bisa menikmati keindahan alam karena saat kupu-kupu itu naik, dia bisa lihat keindahan yang lebih indah lagi, sangat indah. Tapi kalau dia ada di ranting itu, dia cuma ngelihat sekitar rantingnya gitu. Padahal kemampuannya bisa lebih besar dari hal itu. Nah, di sini saya belajar, apabila seorang leader itu ingin membantu agennya, harus dengan kadar yang tepat. Tidak boleh semuanya dibantu oleh leader, semuanya dikerjakan oleh leader, sehingga dia tidak punya proses mengalirkan darah ke sayapnya, sehingga dia tidak punya pemahaman yang tepat bagaimana cara menjalankan provos, bagaimana caranya dia merekrut, bagaimana caranya dia jualan, dan lain sebagainya. Sehingga proses itu yang mahal, guys. Proses yang membuat seorang agent bisa menjadi seorang leader. Proses yang membuat seorang agent bisa bertahan. Proses yang membuat seorang agent bisa punya kapasitas, kemampuan, daya tahan, daya bersaing, kemampuan bertahan itu dimiliki oleh seorang agent. Ada seorang yang kaya, omsetnya melejit, tapi tahun depan tidak melejit lagi. Ada orang yang kaya, omsetnya melejit terus, ya karena dia memang memiliki atau sudah melewati proses tersebut. Ada seorang agent yang biasa-biasa saja, ya tetap gitu-gitu aja. Seperti proses kudu sabar 1, kudu sabar 2, kudu sabar 3. Di situ saya mencontohkan beberapa ranting yang saya tanam. Ternyata ada satu ranting yang ya kurus terus.
padahal di tanah yang sama, disirami yang sama, dipupuk yang sama. Entah di bawahnya ada batu sehingga dia tidak bisa berkembang ke kanan kiri, entah ada faktor-faktor yang lain. Nah, ini perlu diselidiki sehingga proses pertumbuhan seorang agent itu diperlukan dengan cara yang tepat, bukan instan. Dia langsung dikarbit, oke, dia punya kemampuan, dia punya kecepatan untuk bisa melakukan proses belajar tersebut. Nah, guys, janganlah kita seorang leader yang bantu membuka atau memotong kepompong tersebut saat seorang agent mau berkembang, karena di situ mulai kegagalan seorang leader, sehingga membuat agentnya tidak punya kemampuan, tidak punya daya tahan, tidak punya itu tadi, aliran darahnya bisa keluar ke sayap-sayapnya, tidak punya. Jadi belajarlah, selagi kita mulai merekrut, kita perlu belajar. Selagi kita jual, kita perlu belajar. Oke guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Bye.